Halo sahabat UB Indonesia. Saat ini kami sedang berada di daerah Glenmore, Banyuwangi untuk bertemu dengan komunitas yang bernama PWG, Perkumpulan Wong Glenmore. Sebuah komunitas yang mayoritas beranggotakan anak-anak muda yang dengan sepenuh hati berusaha untuk bisa membantu masyarakat di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh komunitas ini kepada masyarakat, yang nantinya tentu akan kita cari tahu bersama. Untuk itu, simak terus liputan kami kali ini. Baiklah sahabat UB Indonesia, mereka ini nih para pengurus dari komunitas PWG, Perkumpulan Wong Glenmore. Dan seperti biasa, saya akan perkenalkan mereka semua satu persatu kepada Anda. Dimulai dari ujung ya, Bapak yang pegang mic tuh. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Nama saya Soekarno Purwanto. Oke. Sehari-hari ngapain? Di rumah saya ada kegiatan cuci motor, cuci mobil, juga cuci karpet. Oke. Di Glenmore ini ya? Di Glenmore saja. Oke. Ada namanya, Pak? Hanya namanya tidak saya tulis, tapi kalau para sales tahu, Arif Motor begitu.
Sudah terkenal ya? Sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, terus alasan atau tujuannya bergabung sama PWG ini boleh tahu kita? Ya, terima kasih. Saya ingin bisa berbagi. Oke, Di sinilah saya bisa berbagi. oke. terima Itu aja? kasih. Iya, terima kasih. Begitu singkat, tapi luar biasa, sahabat TV Indonesia. Oke, yang di sebelahnya Pak Pur tadi ya, boleh tahu namanya, Mas? Nama saya Khairul Umam Pratama. Oke, ini dikenal nama populernya Mas Umam gitu Umam, ya? ya Umam. Mas Umam kebetulan sebagai apa nih di PWG ini? Saya ketua divisi IT. IT ya? IT. Oke. Sehari-hari ngapain, Mas Umam? Sehari-hari saya digital marketing untuk YouTube dari YouTube musik lah, dari YouTube produser. Iya. Wah, kebetulan sekali nih sahabat TV Indonesia. Pastinya setelah podcast ini selesai, kita dari OP akan banyak minta bantuan nih, Monggo, Mas Umam. monggo, monggo, monggo. Oke, seperti itu ya Mas Umam. Ya, Oke, terus Mas Umam, ya. boleh tahu nih, di-share ke kita dong alasan atau tujuannya Mas Umam ini bergabung sama PWG. Seperti Pak Pur tadi, pastinya akan saya tanya ini. Kalau Semuanya alasan nih. saya lebih ke dulu itu di medsos ya. Di medsos itu kan Oke, untuk dokumentasi dari teman-teman PWG ini banyak yang bilang ini riak, ini apa, ini apa. Terus? Mungkin dari pengemasannya kan Kak, seperti itu. oke, Akhirnya saya diminta bergabung waktu itu awalnya untuk dokumentasi ulang tahun PWG. oke, Terus saya ngobrol-ngobrol sama Mas Hilmi, ternyata dari pengemasan dokumentasi mereka itu yang oke, dari awal mungkin kurang ya. oke, Jadi terkesan seperti riak. oke, Di sini saya kepingin membenarkan lah oke, cara dokumentasi dan lain-lain. oke. Selain itu juga kan toh kegiatan mereka ini bagus, Ya, patut dicontoh, Ya. bukan dicela kan gitu. ya. Oke, jadi itu alasan utamanya Alasan ya, utama sebenarnya. itu diminta sebenarnya. tolong karena pengetahuannya sampean nih Ya, untuk membantu di dokumentasi. dokumentasi, ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Beruntung sekali nih PWG nih, ada seseorang yang mengerti itu ya. Oke, oke, oke. Terus, salah satu ikonnya PWG nih, sahabat TV Indonesia. Ini berdasarkan info yang kami dengar loh, Bu. Sekarang boleh tahu namanya nih. Nama saya Ati, Oke. Sehari-hari ngapain, Mbak? ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga aja? Nggih. Oke. Terus tadi saya sudah perkenalkan tuh salah satu ikonnya, bener kan? Oke. Alasannya untuk bergabung sama PWG? Karena di perkumpulan PWG ini dominan ke sosial. Oke. Kita menyantuni yatim piatu dan duafa. Ya. Ya. Terus dari situ tertarik. Nggih. Oh. Kita ingin berbagi dengan yang membutuhkan Ya. uluran tangan kita. Oke, luar biasa. Baik. Berikutnya di sebelahnya nih. Bisa perkenalkan diri, Mbak. Nama saya Heni Wijayanti, panggilan Heni. Oke. Nah, ini sehari-hari ngapain? Saya ibu rumah tangga dan wira swasta. Oke. Terus boleh tahu alasannya, Mbak? Alasan pertama itu saya diajak sahabat, Mas Umam. Oh, bukan kameramen kita ya? Oh. Karena kebetulan sahabat Indonesia, Mbak Heni ini adalah teman waktu SMA. Iya. Sama kameramen kita nih. Oke. Terus? Dan dari awal saya punya misi kemanusiaan juga karena saya di lingkungan dipercaya sebagai kader lansia dan Oke. pengurus rumah baca. Seperti itu ya? Rumah baca Lampion. Jadi Untuk- memang sejak awal punya keinginan untuk terlibat di kegiatan-kegiatan sosial itu. Iya, dari awal kan kita umur saya segini, saya sadar sebagai mobilisasi dan saya ingin membangun lingkungan saya untuk tidak terlalu tergantung sama gadget.
Terus di PWG sebagai apa nih? Saya sebagai divisi tanggap darurat Oke, membantu ibu ini, oke. Bu Nanti Magiati. berikutnya akan kita minta penjelasan nih sama ketuanya nih. Mereka juga ternyata punya banyak sekali divisi-divisi. Oke, terima kasih. Berikutnya, seperti biasa selalu siapapun yang duduk di tengah, itu biasanya bintang utamanya. Kalau kesebelasan sepak bola nomor 10 ya. Boleh tahu namanya, Bu? Terima kasih, perkenalkan nama saya Bu Magiati. Oke, Di PWG suka dipanggil Bunda. Bunda. Oke. Iya. Bunda, boleh tahu alasannya? Alasannya bergabung di PWG itu saya ingin terjun langsung ke masyarakat Oke. karena di situ ada kegiatan sosial. Memang pada dasarnya saya sudah mengikuti, saya sebagai ketua 2 RAPI wilayah 02 Banyuwangi. Oke, apa tuh RAPI itu? RAPI itu Radio Antar Penduduk Indonesia. Weh, luar biasa. Iya. Dan RAPI itu concernnya di bidang apa? Macam-macam. Oke, sosial yang Dan pasti itu ya? sosial seluruh Indonesia. Oke, terus jadi tidak bergabung sejak awal berarti ya, kalau dari ceritanya ya? Tidak, lebih Oh. dulu ke RAPI. Oke, terus setelah tahu kegiatan dari PWG, Ya, mencari tahu terus bergabung? di Facebook. Taunya waktu itu di Facebook. Begitu saya langsung bergabung untuk berteman. Oke, Di situ ada acara rapat, saya diundang. oke, Dari situ kita juga tahu yang sebenarnya bagaimana perkumpulan Wong Glenmore. oke, luar biasa. Terus satu lagi nih, saya lupa tadi bertanya nih. Sehari-hari ngapain? Selain terlibat di sini. Sampai saat ini saya masih di AJB Bumi Putra. Oke, Untuk Asuransi itu? kegiatan, iya. oke. Untuk kegiatan yang lain saya juga perias pengantin, juga guru tari. Terus apalagi ini Juga. kayaknya serba bisa loh. Untuk penjualan herbal Wah, juga macam-macam. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Terus kita skip ya, Mas Hilmi. Berikutnya ke Pak Guru. Kebetulan beliau ini adalah ayah dari Mas Umam nih. Tapi tentunya kita perlu tahu juga Pak, namanya siapa? Jenengan. Nama saya Agus Eko Pristiwanto, tapi biasa dipanggil Pak Pris oleh Oke. masyarakat. Pak Pris ya. Iya. Pak Pris, sehari-hari ngapain? Untuk saat sekarang ini, ya. nggih, Oke. untuk saat ini sementara saya baru purna dari tugas dinas sebagai Ya. pegawai negeri sipil, masih menekuni kegiatan sosial dan kemasyarakatan Di komunitas ini di tentunya? komunitas Oke, PWG luar dan biasa. HMP, Dan HMP Pak? Nggih. Apa itu HMP Pak? Himpunan Mitra Pengusaha. Ini saya baru dengar nih. Itu seperti apa Pak? Boleh di-share ke kita Pak? Jadi himpunan mitra pengusaha itu adalah kelompok usaha mikro Ya. yang bergabung menjadi satu. Kemudian di sana kegiatan itu di manage demikian rupa, terutama untuk pemasarannya. Oh. Kemudian di situ juga ada kegiatan edukasi tentang produk-produk yang ditangani oleh anggota. Oke. Ada kegiatan sosialnya enggak tuh? Ada, Ada ya iya, tentunya ya. ada. Oke. Baik. Terus itu tadi berikutnya begini. Apa sih alasannya? Kan sudah banyak kegiatan tuh. Harusnya pensiun itu kan malah gak repot-repot. Nah, ini sampai kok malah repot setelah pensiun ini. Iya, untuk kegiatan ini yang melatar belakangi saya masuk ke PWG itu karena memang PWG yang saya kenal pertama kali itu bergerak di bidang sosial, terutama di santunan anak yatim dan kaum duafa. Oke. Kemudian saya melihat kalau misi sosial ini misalnya ditarik ke dunia pendidikan kan masih bisa. Oleh karena itu saya ngomong kepada Ketua PWG, Mas Hilmi, ini pendidikan saya kira bisa ditangani secara sosial. Akhirnya kami masuk, kemudian kegiatan sudah kami lakukan, termasuk sudah berhasil mengeluarkan ijazah anak-anak SLTA yang masih tertahan karena belum bisa bayar gitu ya. Kemudian memasukkan anak-anak
dengan prestasi yang bagus, tetapi tidak punya biaya. Oke, luar biasa, Mas. Ini yang juga kami lakukan. Salah satunya itu ya di bidang pendidikan ya. Iya. Oke. Berarti jenengan masuk di divisi apa nih? Pendidikan. Divisi Oke. pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Pak, terima kasih. Berikutnya, nih yang saya harus perkenalkan di sebelah saya ini info yang kami dapat. Ini orang yang menentukan nih, bagian apa keuangannya ya? Bukan di bagian ini siapa yang bisa mendapat sasaran ya, target ya. Oke. Bisa tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Afandi, biasa dipanggil Afandi. Oke. Mas Afandi sehari-hari ngapain Mas Afandi? Saya sebagai wirausaha. Wira swasta aja ya. Oke. Terus alasan nih, alasan bergabung dengan PWG. Alasan saya masuk dalam PWG ya karena PWG itu basicnya memang sosial, jadi dari situ saya sangat tertarik untuk masuk ke dalam. Gitu ya? Nggih. Oke, luar biasa. Terus di PWG sebagai apa nih? Saya di PWG alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai ketua divisi santunan. Ketua Divisi Santunan. Oke, luar biasa. Berikutnya, ya ini yang harus saya perkenalkan. Beliaunya ini ditunjuk ya sebagai ketua, betul ya? Ketua dari komunitas ini. Boleh memperkenalkan diri Pak Ketua? Namanya siapa? Nama saya Ahmad Hilmi Syafiq Rosadi, Oke. yang biasa dipanggil Hilmi. Oke. Tapi kalau di Facebook Ami Fikrosa. Wih, banyak sekali namanya. Mas Hilmi, tapi kalau di Facebook? Ami Fikrosa. Oke. Itu silakan dikunjungi tuh Facebooknya. Oke. Sehari-hari ngapain Mas Hilmi? Sehari-hari wirausaha. Oke. Wira swasta ya? Ya, Oke. Terus begini. Apakah sebagai ketua ini juga bisa diartikan sebagai inisiatornya juga? Sebenarnya kalau dikatakan inisiator bukan, karena Oke. dulu sejarahnya kami masuk pun ketua yang kedua. Jadi Oke. ada ketua yang pertama, Mm-mm. terus setelah itu karena kesibukan yang istilahnya nggak bisa ditinggalkan, akhirnya terus Digantikan saya ya? yang betul, Oke. untuk Terus melanjutkan. kalau boleh tahu Mas Hilmi, seperti teman-teman yang lain, alasan Mas Hilmi terlibat di komunitas ini apa kalau boleh tahu? Ya dulunya sih saya nggak terlalu tertarik dengan organisasi karena Loh, betul loh. ya betul, saya dulu apa ya orangnya nggak suka gerombolan karena saya anggap malas paling ya gar arahnya gerombol-gerombol, setelah itu nggak ada manfaatnya lah. Pertama-tama ya. Pertama Oke, kali. Terus Kebetulan ada temen yang ngajak loh, enggak seperti itu. Kita kumpul-kumpul, ayo kita iuran pertama, terus setelah itu kita melakukan kegiatan sosial. Nah setelah itu baru saya coba ikut. Setelah kita ikut kok ini kayaknya waktu itu pikiran saya ini bisa lebih dikembangkan, maksudnya untuk lebih bermanfaat. Akhirnya pada waktu itu ya itu tadi, akhirnya saya ikut betul, ya akhirnya sampai sekarang oke, terus luar terikat. biasa. Dari yang menyepelekan setelah tahu malah sekarang jadi ketua ini, cerita luar biasa ini. Betul. Oke, berikutnya begini nih. Ya, karena sebagai ketua itu harus diberi pertanyaan yang banyak. Sampai siap ya? Harus siap nih. Saya menyediakan banyak nih sekali pertanyaan untuk ketuanya ini. Oke Mas Hilmi? Ya. Tentunya diawali dari pertanyaan begini. Pemilihan namanya nih, komunitasnya, perkumpulan Wong Glamor. Mungkin boleh di-share ke kita nih, alasan pemilihan nama itu apa? Ada? Ya. Alasannya? Awalnya itu komunitas. Jadi awalnya itu komunitas perkumpulan komunitas Wong Glamor.
Jadi di Pertamanya? Facebook awalnya. Oke, terus? Awalnya setelah itu teman-teman yang dulunya itu kenapa kok hanya di sosmed? Terus? Kenapa kok tidak ada gerakan di bawah Oke. yang real? Nah, akhirnya dari situ muncullah komunitas Wong Glemor. Setelah berjalannya waktu di periode pertama saya, akhirnya waktu nolong orang yang terlantar, saat kita istilahnya mencoba untuk ke birokrasi, ke dinas, waktu bawa ke rumah sakit, itu selalu yang ditanyakan legalitas. Karena mereka sendiri, kita juga nggak menyalahkan mereka, karena mereka juga Taat butuh, aturan. butuh legalitas tersebut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Walaupun setelah itu kegiatan yang baik. Akhirnya setelah itu tercetuslah saya ingin kalau gitu kita harus legal. Padahal waktu itu kita memangkas sangat minim. Terus gimana caranya kita dapat? Akhirnya kita coba bikin kaos, kaos yang berlogo WG itu untuk kita jual. Sampai alhamdulillah sampai sekarang itu hampir 1000 kaos yang sudah terlaku, dan itu yang akhirnya sebagian untuk kegiatan sosial, sebagian yang untuk SK-kan Kemenkumham itu untuk meresmikan, untuk melegalitas perkumpulan. Oh, jadi pertama-tama namanya justru komunitas Wong Glemor. Karena ada salah satu hal tadi itu yang untuk menolong seseorang, kadang sama birokrasi kita memang ditanya ya, sahabat Indonesia, sekedar info buat Anda semua, itu kadang kita memang ditanya. Misalkan kita mau membantu, utamanya kalau yang di rumah sakit itu ya. Betul, yang berkaitan dengan instansi. Ya, ini dari mana, siapa? Itu kalau memang kalau dalam bentuk komunitas tidak bisa ya. Jadi sampai seperti itu. Sekarang berarti ada Kemenkumhamnya nih, perkumpulan. Sudah. Luar biasa. Dengan tujuan untuk membantu itu ya. Betul. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Kapan terbentuk? Awal terbentuknya itu menurut dari yang dulu itu kira-kira bulan November 2000, yang kumpulnya itu 2015 ya, 2015. Setelah itu baru dalam 5 bulan, paling sekitar 5 bulanan itu baru kita coba mengurus SK sampai tahun bulan 4 tahun 2016 kita sudah resmi pakai nama baru itu. Pakai perkumpulan Wong Glemor, karena komunitas nggak bisa, harus pakai perkumpulan. Sebetulnya terbentuk sejak tahun 2015 ya, tapi pakai nama resmi yang baru ini 2016 ya. Cukup lama juga itu, cukup lama juga. Anggotanya sekarang, Mas Hilmi, ada berapa? Nah, kalau secara aturan di ADRT itu ada anggota, itu ada beberapa kategori. Jadi ada anggota kehormatan seperti penasihat dan sebagainya, ada anggota khusus kayak pengurus, terus ada anggota tetap yang sering ikut kegiatan, dan ada yang anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap itu adalah warga yang memang warga negara warga Glenmore, yang ada di Kecamatan Glenmore. Berarti di kisaran berapa tuh kalau anggotanya? Kalau anggota yang tetap itu ya kisaran 30. Tapi kalau anggota yang tidak tetap ya karena melibatkan banyak warga ya. Semua berarti 30 itu anggota yang sering sebagainya. terlibat di kegiatannya 30 orang ya. Sebagai donatur tentunya orang banyak ya. Seperti itu ya. Terus berikutnya begini. Cerita awal terbentuknya itu kan pasti ada nih. Ya kan, cerita awalnya itu gimana? Nah, ini siapa yang bisa jelasin, Mas Hilmi? Ya kan? Ya. Awalnya punya keinginan membentuk itu kan pasti ada tuh alasan. Bisa diceritakan? Iya, itu tadi. Jadi awalnya itu kan komunitas Wong Glemor itu di Facebook. Jadi di grup, kayak grup di Facebook. Nah, setelah itu karena kok cuma hanya di Facebook saja, di medsos. Nah, itu kan nggak ada kegiatan yang real. Akhirnya kumpul, ayo nggak kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa bermanfaat. Akhirnya iuran lah waktu itu. Awalnya iuran? Ya, setelah itu ditujukan untuk apa itu? Membantu? Untuk membantu ya, di istilahnya ya untuk mensantuni
kaum duafa yang memang membutuhkan. Oke. Jadi warga Glenmore yang membutuhkan itu Oke. kita kasihkan. Nah, berhubung kok apa ya, kalau kita ini bisa dikembangkan, kenapa kok hanya kita saja, anggota saja, kenapa tidak kita share aja. Siapa Akhirnya yang melibatkan ingin orang berketemu? banyak ya. Betul. Luar biasa. Oke, oke. Karena akhirnya banyak orang yang apa ya, aku melok Oke, melok oke, berdonasi. oke, luar Akhirnya biasa. terus berjalan. Seperti itu aja ya, Ya. ceritanya ya. Oke. Terus Mas Hilmi, kegiatan dari PWG ini apa aja sih? Karena tadi sudah diperkenalkan tuh sama sampean itu bentuk divisi-divisi ini, pengurus-pengurus ada di sini nih. Banyak sekali divisi, tentunya kegiatannya juga banyak. Nah, di-share dong. Ya alhamdulillah. Jadi pertama itu kan masih jadi satu, belum terbentuk beberapa divisi. Nah, terus ada teman-teman waktu rapat itu bilang kegiatan sosial itu kan tidak hanya santunan. Ya, Kegiatan sosial itu tidak hanya kita memberi setelah itu selesai. ya. Kegiatan sosial itu banyak, Oke. bisa diluaskan. Oke. Kenapa kita tidak bisa meluaskan itu kalau memang ada kesempatan? Akhirnya kita bentuklah divisi, jadi ada tanggung jawab di situ, nggak Oke. gerombol. Setelah itu selesai. Jadi Ya. setelah dibentuk divisi ada tanggung jawab. Oh ini divisi kayak divisi-divisi di PWG itu ada beberapa divisi, ada divisi santunan yang memang sudah kegiatannya rutin tiap minggu, ada divisi yang tanggap darurat ya, kayak misalkan ada orang terlantar, ada orang sakit yang tidak ada biaya, kita coba mengupayakan memberikan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat ini. Oke. Dan alhamdulillah itu kita sudah lakukan beberapa kali. Ya. Dan Terus kalau yang itu, tentunya sahabat Indonesia juga melihat tuh di video itu ya, ada rupanya betulin rumah juga tuh ya. Betul. Gak cuma menyantuni untuk kaum duafa, Betul. tapi ada bedah rumah tuh. Ya. Nah, kita untuk bedah rumah itu kita memang melakukannya tidak seperti apa ya, teman-teman di instansi, karena mereka terkadang kan terbentur dengan misalkan contoh kalau di instansi harus milik sendiri tanahnya. Nah, kita membantu orang yang bukan milik sendiri, tapi kita coba komunikasikan siapa yang bisa ditempati. Cuman memang nggak permanen, karena memang nanti takutnya kan keberatan. Iya memang tidak boleh. Betul. Ya, kita juga pernah ya, jadi melakukan itu karena kebetulan yang bersangkutan ini tidak tinggal di rumahnya, ya boleh kita betulin tapi tidak boleh permanen. Ya, betul. Seperti itu ya. Ya, Oke. Apa aja terus Mas Hilmi? Nomor satu, kegiatannya tadi apa aja? Kalau PWG ini. kegiatan rutin ya itu yang tiap minggu itu Santunan ya, betul. kaum duafa, yatim ya. yatim piatu. Terus apa lagi? Tanggap darurat. Tanggap darurat. Darurat. Seperti Seperti contohnya yang ngurusi orang terlantar, oke, ngurusi orang sakit, Ya. ngurusi orang mau melahirkan. yang Dan- tentunya kadang tidak mempunyai biaya. Ya betul. Sudah beberapa hari di rumah sakit, mau keluar dapat tagihan sahabat Indonesia, biayanya nggak ada. Ya orang-orang baik inilah yang mengusahakannya. Luar biasa yang dilakukan. Terus setelah itu yang ketiga Pak, Yang kita lihat ada juga tuh di video. Siapa itu ya yang memberi materi ke anak-anak sekolah Ya. itu ngapain tuh? Bisa Ya. dijelasin? Misalkan contoh kita kan ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan itu saat kita itu ada hari besar atau gimana, atau saat kita memberikan materi terkait dengan kepedulian. Jadi saya tuh merasa sekarang itu anak muda sekarang itu kayaknya rasa empatinya kurang. Oke. Jadi akhirnya cobalah kita ketuk mereka lagi. Karena kalau tidak ikut dalam kegiatan itu untuk terketuknya itu kurang. Oke. Tapi saat melakukan kegiatan biasanya ketagihan. Oke. Jadi yang di video itu waktu itu pemberian materinya tentunya terkait moralitas, seperti itu ya. Oh, menumbuhkan empati Rasa, anak-anak betul. muda itu luar biasa. Ada lagi yang keempat? Yang keempat kita ada divisi IT. Divisi IT ini Mas Umam tentunya nih. ya betul, kayak Mas Umam ini dulunya juga gitu. Saya tarik, monggo Mas, ayo kita bantu. Karena kita apa ya, selain kita pinginnya
melakukan kegiatan baik, kenapa tidak kita siar juga? Oke, ilmunya. Betul. Berarti divisi IT ini kegiatan sosialnya apa? Mengkader anak-anak muda? Ya selain itu nanti kita coba ini ada program, moga-moga nanti bisa terrealisasi. Ya gimana caranya menjadi marketing UMKM. Oke, seperti itu ya. Ya betul. Sekarang kan zamannya IT, zamannya zamannya digital. Oke. Nah, otomatis semua bisa dijual di era digital ini melalui medsos, melalui dan sebagainya. Itu coba kita upayakan supaya bisa dilakukan oleh divisi IT. Gimana tentunya caranya untuk bisa meningkatkan membantu penjualan mereka ya. Membantu UMKM. Mulia sekali teman-teman, mulia sekali. Terus info yang kami dengar nih, PWG ini juga kadang sama PKL itu ya kan mengajak kerjasama. Betul. Seperti itu ada ya? Ada, jadi ada divisi pengembangan usaha. Oke. Semasa dilakukan oleh Mbak Dewi itu, yaitu kita awalnya hanya ngasih modal, Mbak ini coba dikembangkan gimana caranya terserah jenengan. Akhirnya alhamdulillah sekarang itu kita dari usaha dapat pemasukan. Oke. Paling enggak untuk operasional atau untuk untuk sebagian untuk santunan dan sebagainya. Seperti itu ya, luar biasa, luar biasa. Terus begini Mas Imi, pertanyaan berikutnya nih, banyak kegiatan, tentunya kembali lagi pasti butuh biaya. Boleh tahu sumber dananya? Ya, jadi untuk sumber dana kita alhamdulillah mulai kapan hari ini kita sudah ada donatur tetap, walaupun itu tidak banyak. Oke. Teman kita memang sejak awal kita dari kita sendiri, kita tidak boleh hanya menyuruh, tapi kita sendiri hanya diem. Ya kita tetap tiap bulan tetap Keluar duit juga ya, nih betul. anggota ini, luar biasa. Terus dari itu ya alhamdulillah sampai sekarang kita juga karena banyak masyarakat, aku nggak mungkin nyumbang ke 5.000 terus tak kayak mau ning bendahara, kan nggak mungkin. Oke. Kan terlalu jauh dan sebagainya. Akhirnya mereka ya di delek kotak, kita bikin kotak untuk istilahnya mengabulkan permintaan dari teman-teman yang nggak bisa datang itu. Oke. Seperti itu ya, luar biasa, luar biasa. Dan begini nih, ini pertanyaan terakhir dah dari kami ya, cukup banyak ini soalnya. Tadi sudah cukup banyak. Adakah harapan yang ingin dicapai? Tentunya seperti visi misinya ada kan sih? Apa sih dari PWG ini? Ya, silakan. harapan saya itu ada kami semua ini inginnya lebih bermanfaat pertama. Oke. Dan terutama kami ingin banyak yang lebih terketuk lagi untuk saling bersama-sama. Karena dengan gotong royong itu saya yakin permasalahan yang ada di masyarakat Glenmore itu akan teratasi. Saya yakin karena sudah beberapa kali alhamdulillah teratasi. Nah, apalagi kalau ini nanti di setiap struktural yang ada di desa itu berjalan, saya yakin nanti tidak ada lagi orang yang merasa merasa enggak aku loro tapi tidak bisa berobat. Oke. Dan sebagainya. Semoga itu bisa tercapai tentunya. Tentunya semoga itu bisa tercapai karena sangat baik dan mulia niat dari PWG ini. Tentunya nanti buat Anda semua yang ingin mengetahui atau mengenal mereka lebih banyak, nantinya bisa menghubungi mereka dan nomornya akan kita taruh di kolom deskripsi itu. Nantinya Anda semua bisa menghubungi mereka kalau ingin mengenal mereka lebih dekat nih. Terus begini, Mas Imi, adakah pesan moral yang ingin disampaikan kepada siapapun nih yang melihat video kita ini? Ada? Ya, jadi ada moto dalam diri saya sama teman-teman itu. Kenapa kita itu menunggu menjadi konglomerat untuk bisa bermanfaat buat masyarakat?
Terus dan mutunya lagi di PWG itu adalah persaudaraan tanpa sara. Kita tidak boleh memandang apapun warna, ras dan lain sebagainya. Karena kita hanya satu, yaitu adalah warga Indonesia. Saya tepuk tangan untuk itu. Baik, luar biasa komunitas PWG. Tentunya kami semua akan selalu mendoakan semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang dilakukan ini bisa terus berlanjut dan makin besar lagi. Jadi bisa membantu lebih banyak orang. Oke? Indonesia, rupanya kita diberi keistimewaan nih untuk bisa mendengarkan yel-yel dari komunitas PWG ini. Silakan. PWG luar biasa. PWG luar biasa. PWG yes yes yes. Oke. Itulah tadi perkenalan kita dengan komunitas PWG, Perkumpulan Wong Glenmore. Dan kami mengibaratkan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat itu seperti pohon kelapa ini, sahabat OB Indonesia. Tentu kita semua tahu kalau pohon kelapa sering juga disebut sebagai tanaman yang paling serbaguna. Karena dari bagian atas sampai ke bagian bawah, semuanya bermanfaat dan bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh komunitas yang luar biasa ini. Kehadiran dan kesungguhan mereka dalam membantu penyelesaian berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat itu tentunya adalah hal yang sangat luar biasa, dibutuhkan dan harus kita teladani bersama. Semoga apa yang dilakukan oleh komunitas PWG tadi bisa menjadi pemicu juga penyemangat kita semua untuk berbuat baik. Berbagi dengan apa yang kita punya dan peduli dengan apa yang kita bisa. Salam OB Indonesia.